Ya, ini adalah suasana di Barreskrim Mabes Polri, pemirsa. Nampak sejumlah awak media sepertinya mendapatkan pencegahan begitu dari pihak kepolisian. Kami masih belum melihat kondisi terkini di sana. Maksud kami masih belum melihat apa yang terjadi di sana sehingga anggota kepolisian harus mendorong sejumlah awak media yang meliput di Barreskrim Mabes Polri. Sepertinya adanya penahanan oleh Mabes Polri yang dilakukan kepada Wakil Ketua KPK Bang Wijayanto. Ya, ini adalah suasana terkini atau kondisi terkini Wakil Ketua KPK Bang Wijayanto. Mulutnya stop dulu. Oke, silakan. Teman-teman, sekarang sudah jam 1:30 pagi. Jadi sebaiknya kita jangan terlalu lama bicaranya. Ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat yang mendukung apa yang sudah dilakukan, baik untuk KPK, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada lembaga kepolisian karena proses pemeriksaannya bisa diselesaikan pada malam ini. Terus yang kedua, bahwa masih cukup banyak ada masalah, masih cukup banyak ada tantangan. Kita harus tetap merapatkan barisan, menjaga kejernihan pikiran, dan terus-menerus meningkatkan kewaspadaan. Yang ketiga, semua tantangan-tantangan itu dimaksudkan untuk menjaga Republik ini menjadi jauh lebih baik. Menjaga supaya pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan baik. Dan juga menjaga supaya lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada itu betul-betul bisa berjalan di atas relnya. Dan kita harus tetap solid, tetap bersama-sama. Jadi jangan sampai dipicu oleh berbagai kepentingan yang justru nanti menyebabkan masalah besar. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, kepada pers, kepada media sosial, dan seluruh lapisan masyarakat lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pak, ini kan berstatus tersangka, apakah akan mundur dari KPK? Saya akan mendiskusikan itu dengan pimpinan, karena kalau pakai pasal 31 ayat 1 huruf D dan pasal 31 ayat 2, seseorang pimpinan KPK yang sudah dinyatakan sebagai tersangka, dia harus mengundurkan diri. Jadi saya akan membicarakan ini kepada pimpinan KPK. Nah, ini kemana, Pak? Skala ini KPK, Pak. biar saya jeda sedikit ya. Oke, kalau gitu udah terlalu malam, kasihan teman-teman. Udah besok aja. Kenapa? Pengakuan di dalam. Bagaimana kalau lawyer yang menjelaskan ya? Gak apa-apa. Kan Bapak lawyer juga. Dulu. Pak, kan nungguin Bapak loh, Pak. Iya. Jadi gini teman-teman. Pemeriksaan awal tuh dimulai sebelum sholat Jumat kalau tidak salah ya. Tapi pemeriksaan tapi ditutup karena saya belum didampingi oleh lawyer. Setelah itu pemeriksaan selanjutnya dilakukan setelah sholat Jumat. Setelah asar, maaf. Setelah sholat asar karena ada sholat Jumat hari ini. Dan pada saat sholat asar itu pemeriksaan sudah selesai sebelum maghrib mungkin ya. Sebelum maghrib sudah selesai, ada 8 pertanyaan diajukan. Dan setelah itu lebih banyak pada revisi-revisi. Dan menurut kepala unit, ketua penyidik yang memeriksa saya, untuk pemeriksaan hari ini sudah selesai. Jika nanti diperlukan pemeriksaan tambahan, maka akan dibuat surat panggilan. Dan surat panggilan itu akan dikirimkan ke kantor di KPK. Tapi benar Bapak menolak menjawab 8 pertanyaan itu. Kebanyakan dari 8 pertanyaan itu Bapak tolak untuk dijawab. Saya tidak menolak menjawab pertanyaan, tapi saya memberi alasan
terhadap pertanyaan-pertanyaan itu perlu diklarifikasi beberapa hal. Dan itu sudah teknis, nanti saya memberi kesempatan kepada lawyer-lawyer saya untuk menjelaskan itu. Sekarang izinkan saya untuk meninggalkan baris krim ini. Tadi soal surat penahanan yang sudah sempat keluar ditandatangani, surat penahanan gimana Pak? Sebenarnya tadi Kepala Unit menjelaskan kepada kami bahwa ada jaminan dari pimpinan KPK dan jaminan itulah yang dipakai sebagai dasar untuk membuat keputusan sebagai bagian dari kebijakan. Setelah bertemu dengan Pak PLT Polri, jadi kira-kira itu yang bisa dijelaskan. Tapi nanti penjelasan lebih lanjut bisa ditanyakan kepada pimpinan KPK yang menghadap Pak PLT Kapolri. Satu lagi, apakah benar saat penangkapan Bapak di borgol tadi? Itu faktanya memang begitu. Pak, ada rencana pra peradilan Pak terkait penangkapan dan yang saya ingin lakukan hari ini adalah untuk jeda dulu. Saya tidak mau membuat pernyataan apapun. Saya minta bantuan teman-teman juga untuk melakukan itu. Pak, soal 3 alat bukti tadi Pak yang diajukan Polri Pak. Pasti Polri belum memberikan kepada saya, memberitahukan soal alat bukti itu. Dan sebaiknya memang Polri tidak memberitahukan kepada saya, karena kalau saya tahu saya bisa bangun alibinya kan. Pak, soal mau dilakban waktu di mobil gimana Pak? Bener nggak? Dilakban? Di plaster Pak, Pak, mulutnya Pak. Yang benar tuh begini, saya sedang diskusi sama anak saya mengenai proses penangkapan seperti apa, proses pra peradilannya. Terus ada salah satu teman mengatakan ada lakban nggak? Nah, yang benar seperti itu. Jadi tidak langsung mulut saya diplaster, cuman ada pertanyaan, ada lakban nggak? Maksudnya apa Pak? Anda tafsirkan sendiri, jangan saya nanti. Udah ya, cukup ya. Udah. Jawabannya nanti. Pak, sini Pak. Pak BW. Sini Pak. Teman-teman Kanan. Mundur. Kasih jalan. Pulang ke rumah. Kasih jalan, ayo. Sini. Sabar. Nggak bisa bang, kabelnya keinjak. Bekar, sini. Pak Bekar, sini. Kiri. Baik, itu tadi pernyataan dari BW atau Bambang Wijayanto yang telah melakukan konfirmasi kepada media terkait penangguhan penahanan BW malam ini. Di antaranya yaitu 3 hal yang disampaikan oleh Bambang Wijayanto. Yang pertama adalah mengucapkan terima kasih kepada media dan juga masyarakat yang selama ini telah bersama-sama memberi informasi, memberitakan begitu dan juga memberikan dukungan. Kemudian terima kasih juga kepada, yang kedua terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap Bambang Wijayanto. Kemudian yang ketiga yaitu Bambang Wijayanto menyerukan kepada seluruh pihak, kepada seluruh masyarakat untuk tetap solid mendukung keutuhan Republik ini dan juga tidak terpengaruh atau tidak terprovokasi oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Itu adalah 3 pernyataan yang disampaikan oleh Bambang Wijayanto setelah keluar dari Barreskrim Mabes Polri. Dan hari ini, malam ini resmi dilakukan penangguhan penahanan kepada Bambang Wijayanto oleh pihak kepolisian. Ya, dan Bambang Wijayanto mengaku diberikan 8 pertanyaan oleh penyidik, namun terkait informasi yang Bambang Wijayanto menolak 8 pertanyaan tadi tidak benar, bahwa Bambang Wijayanto hanya mengkonfirmasi saja. Bambang Wijayanto hanya mengkonfirmasi saja bahwa kebenaran pertanyaan itu. Ya, dan menurut penyidik pemeriksaan telah selesai dan apabila diperlukan kembali nanti Bambang Wijayanto akan dipanggil kembali ke Barreskrim Mabes Polri. Dan tadi juga Bambang Wijayanto menyatakan bahwa penangguhan penahanan ini dijamin oleh Ketua KPK yang ini disampaikan langsung kepada PLT Kapolri
Badrodin Haiti bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Jaminan ini disampaikan oleh Ketua KPK hingga dilakukannya penangguhan penahanan kepada Bambang Wijayanto. Di hadapan media, Bambang Wijayanto juga mengaku sempat diborgol tadi pagi saat dilakukan penahanan, saat Bambang Wijayanto mengantar anaknya ke sekolah. Terkait hal yang sempat ada isu bahwa Bambang Wijayanto sempat diplester, ini tadi tidak dibenarkan oleh Bambang Wijayanto, bahwa Bambang Wijayanto sempat menceritakan bahwa sempat berdiskusi dengan anaknya terkait dengan penahanan itu, namun ada seseorang yang mengatakan begitu, bahwa mengatakan ada lakban tidak. Nah, ini yang disampaikan oleh Bambang Wijayanto. Tapi apakah dilakukan pemlesteran ke mulut Bambang Wijayanto, ini tidak dibenarkan. Baik pemirsa, usai jeda berikut aku akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.